Sahabat naik ke GPIB yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini bersama saya, Pendeta Rita Latu Perisa, kita akan merenungkan firman Tuhan yang kita ambil dari 2 Samuel pasal 10 ayat 6 sampai 9. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu karena kesempatan malam hari ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan bersama-sama dengan sahabat Night Call GPIB, kami mau mendengar, merenungkan firman. Urapi kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar firman Tuhan ini tidak berlalu sia-sia. Demi Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita malam hari ini dari Perjanjian Lama 2 Samuel pasal 10 ayat 6 sampai 9. Setelah dilihat Bani Amon bahwa mereka dibenci Daud, maka Bani Amon itu menyuruh orang menyewa dari orang Aram Bet Rehob dan orang Aram dari Zoba 20.000 orang pasukan berjalan kaki dari raja negeri Maakah 1.000 orang dan dari orang-orang Top 12.000 orang. Ketika Daud mendengar hal itu, disuruhnyalah Yoab maju dengan segenap pasukan pahlawan. Lalu Bani Amon maju. Diaturnya barisan perangnya di depan pintu gerbang. Sedang orang Aram dari Zoba dan dari Rehob dan orang-orang Top dan Maakah ada tersendiri di padang. Ketika Yoab melihat bahwa serangan itu mengancam dia dari depan dan dari belakang, maka dipilihnyalah sebagian dari orang pilihan Israel. Lalu ia mengatur barisan mereka berhadapan dengan orang Aram itu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan dan yang mengagungkannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam kehidupan ini, kadangkala ketika kita berniat baik, tidak selamanya niat baik kita itu disambut dengan sukacita. Lalu, bagaimana kita menanggapinya? Apakah kita langsung marah? Apakah kita langsung berhenti untuk melakukan kebaikan? Dan biasanya orang-orang percaya yang sudah dewasa imannya, dia akan terus melakukan kebaikan karena dia senantiasa mendapatkan kebaikan dari Tuhan. Betul atau betul ya? Nah, Raja Daud itu mengirimkan pasukan untuk menyatakan bela sungkawa kepada Hanun si raja Bani Amon. Tetapi dia memilih untuk mencurigai. Dia memilih untuk menyebutnya sebagai ancaman. Ya, niat baiknya justru menyulut kemarahan Hanun yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Tapi itulah, dalam kehidupan ini memang kita senantiasa ada di tengah orang-orang yang kadangkala melihat kebaikan kita sebagai satu ancaman juga, ya. Nah, apakah kita akan berhenti untuk melakukan kebaikan? Tidak. Kita terus melakukan kebaikan. Bersyukurlah kita karena kita menjadi orang-orang yang dewasa dalam iman, yang melihat tantangan bukan penghalang untuk berlaku baik. Setuju? Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan Hanun si raja orang atau Bani Amon ini? Ya, ketika dia melihat bahwa sebenarnya Daud baik dan saya sebenarnya salah, salah menginterpretasi kebaikannya. Tapi apa yang dia lakukan? Dia tidak meminta maaf. Dia tidak berani menyatakan bahwa dia sudah melakukan kesalahan. Tetapi justru dia melakukan hal-hal yang sebenarnya hanya akan merugikan. Dia justru menghasut
Ini yang terjadi. Dia justru menghasut. Bahkan melibatkan tentara-tentara dari suku lain untuk menghadapi pasukan Daud. Niat baik, ya, berhadapan dengan niat buruk. Ya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang seharusnya si Hanun lakukan sih? Seharusnya ketika dia tahu bahwa pikirannya itu adalah keliru, pikirannya itu adalah salah, seharusnya dia melakukan konsolidasi. Mintalah dari pihak lain, tolongin dong, saya sudah melakukan kesalahan, pemikiran saya keliru terhadap apa yang kebaikan yang dia mau lakukan. Seharusnya demikian. Nah, begitu juga saudara-saudaraku, jika melakukan kekeliruan, jika melakukan kesalahan, jangan menutupi dengan kebohongan, jangan menutupi dengan tindakan-tindakan yang lain, ya. Carilah solusi. Kalau malu mengakuinya langsung, carilah orang yang bisa memediasi, sehingga kita tidak melakukan kesalahan, tambah lagi kesalahan, ya. Itu yang seharusnya dilakukan. Tapi bagi mereka yang berbuat baik, tetaplah berperilaku baik, ya. Tetaplah mengasihi supaya perilaku kita menjadi teladan bagi orang lain. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setelah tadi kita, ya, ditolak tetap melakukan kebaikan, yang keliru mencari solusi dengan cara mediasi, tetapi kita juga diminta untuk tidak berdiam diri. Kadang-kadang kita bilang begini, biarkan dia dengan pikiran dia sendiri, ya. Biarkan dia dengan kesalahan dia sendiri. Ternyata tidak boleh begitu, saudara-saudaraku. Kita harus berdoa. Kita harus meminta Tuhan mengirimkan Roh Kudus kepadanya supaya hatinya terbuka. Ya, jadi kita berdoa bukan untuk kebaikan kita. Kita berdoa bukan karena kita minta terus diberkati Tuhan karena kita mau berbagi berkat. Tidak hanya sampai di situ ternyata. Panggilan kita sebagai orang percaya, berdoa buat kita supaya kuat, supaya kita tidak jatuh. Ya, karena kebanyakan juga orang-orang yang suka berbagi kadangkala dijatuhkan oleh kesombongan. Dan semoga itu tidak terjadi bagi kita, bagi saudara-saudaraku semua. Ya. Tetapi berdoalah kepada Tuhan, minta orang yang menolakmu untuk diberikan pencerahan, ketenangan dari Roh Kudus supaya dia melakukan kebaikan. Ya, itulah yang disebut dengan kita harus peka melihat situasi, ya. Nah, saudara-saudaraku yang lainnya, Yoab melihat, wah, ini benar-benar ya, dia atur strategi, datang dari sana, sini, atur depan, belakang, kiri, kanan. Serangan datang bertubi-tubi. Tetapi Yoab atas pertolongan Tuhan diberikan, ya. Orang di luar sana berikan hidayah, diberikan tuntunan Roh Kudus untuk dapat melakukan strategi yang menjadikan dia pemenang, ya. Dan sebagai seorang yang dipercayakan untuk memimpin, membawa kemenangan, dia harus mampu memutar otaknya sedemikian rupa. Tetapi otak yang dituntun oleh Roh Kudus, ya, bukan karena kekuatan sendiri, tapi karena kekuatan. Nah, saudara-saudaraku, kita masih di bulan Pelkes, ya, dan menghadapi berbagai kebutuhan, ya, yang dirasa perlu untuk kita bagikan kepada saudara-saudara kita yang menjadi tempat untuk berpelkes. Apa yang harus kita lakukan? Adakah saudara-saudaraku merasa apa yang mau dilakukan ditolak? Bantuan yang mau dilakukan ditolak? Mungkin, kita harus lihat, mungkin ditolak karena pada saat ini yang dibutuhkan yang lain. Ya, kita harus peka. Jangan kita mau berbagi kasih, tapi memaksakan kehendak kita.
komunikasi yang lancar. Ya, komunikasi dua arah yang lancar penting sekali supaya kita tahu sasaran yang tepat untuk kita melakukan kasih berpelkes. Dengan demikian maka kita tidak melakukan kesia-siaan. Ya, selamat berpelkes, selamat berbagi. Ingat, jika ditolak bukan berarti apa yang kita mau berikan, kontribusikan itu tidak sesuai. Ditolak artinya kita pun ditolak, tidak. Tetapi ada hal lain yang perlu kita perbaiki. Kontribusikanlah kasihmu, ya, berkatmu yang sesuai dengan keperluan tempat pelkes. Tuhan Yesus memberkatimu dengan limpah ruah. Amin. Terima kasih untuk yang sudah berbagi waktu mendengarkan firman Tuhan malam hari ini. Dan sebelum kita beranjak, mari kita satu dalam doa. Bapa kami dalam surga, terima kasih atas pengalaman dari Daud, Yoab, yang menuntun kami untuk bisa melakukan berbagai kegiatan di tengah-tengah berbagai rintangan, di tengah berbagai penolakan. Tapi kami percaya kasih-Mu akan terus menyertai kami. Sertailah saudara-saudara kami yang ada di Pelkes, yang berpelkes. Sertailah semua saudara-saudara kami yang mendengarkan renungan pada malam hari ini. Berkatilah mereka siang dan malam. Berkatilah pekerjaan mereka. Berkatilah usaha mereka supaya kasih Tuhan nyata melalui berbagai cara saudara-saudara kami berbagi kasih. Terima kasih ya Bapak. Ampuni dosa dan kelemahan kami, lalu terimalah doa kami yang kami naikkan kepadamu. Dalam nama dan kuasa Tuhan Yesus Kristus kepada Bapa di surga. Amin.